kabar Virgo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Virgo tentang energi, pikiran, dan perasaan dia. Ya, pikiran dan perasaan dia saat ini. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Energi bisa terbalik dan vice versa ya. Ini energi Virgo seperti sebelumnya. Karena energi Virgo ini banyak banget. Tidak semua Virgo mengalami hal yang sama. Jadi ini hanya sebagian yang masuk aku ya untuk Virgo. Oke. Thoughts. Mikir, berpikir, teringat. Kalau aku lihat di sini ya. Ini energinya bisa kamu, bisa dia. Seperti aku bilang, energinya bisa terbalik dan vice versa ya. Ada yang mikir, bisa kamu, bisa seseorang. Ada yang kangen, memikirkan seseorang. Oke. Jadi salah satunya ini ada yang memikirkan ya. Atau kepikiran. Seven of Wands. Berpegang teguh terhadap pemikiran. Oh, Virgo. Ini tentang seseorang yang datang dalam kehidupan kamu. Ya, ini ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu. Bisa saja saat ini kamu bersama orang itu, atau memang sebelumnya kamu memikirkan orang yang datang dalam kehidupan kamu yang sempat ya, yang sempat pernah hadir, atau yang memang akan datang buat kamu untuk Virgo, yang nantinya ya, atau yang saat ini sangat membuat kamu lagi mikirin orang tersebut. Ya. Oke. Kamu sedang memikirkan seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu, atau yang saat ini hadir dalam kehidupan kamu, atau yang akan. Ya. Tapi dengan hadirnya Seven of Wands ini sendiri, nggak tahu apakah kamu masih berjuang dengan prinsip. Ini ngomong masalah prinsip. Berjuang dengan pemikiran kamu bersikuku dengan pemikiran kamu, walaupun ada seseorang yang datang. Jadi soalnya di sini aku lihat ada apa ya, keluar dari stagnasi ya. Karena di sini aku lihat kayak kamu berusaha untuk berprinsip ya. Kamu memiliki prinsip ya, kamu memiliki prinsip tentang pemikiran kamu, tentang pendapat kamu, tentang apa sih yang saat ini sedang kamu pikirkan. Kamu kayak berpikir bahwa ini pemikiranku yang paling benar, atau kamu berusaha untuk kayak enggak, aku nggak boleh, apapun siapapun datang kayaknya aku nggak mau pacaran dulu, atau aku udah kayak melewati masa-masa sulit, kayaknya aku harus fokus. Nah, mulai fokus, pemikiran kamu mulai fokus terhadap sesuatu. Nah, tiba-tiba ini berubah. Ya. Tiba-tiba ini berubah. Ada seseorang yang masuk dalam kehidupan kamu yang membuat pola pikir kamu ini berubah juga. Ya. Siapapun yang hadir dalam kehidupan kamu, pola pikir kamu ini akan diubah oleh orang ini. Ya. Yang kamu dulu seperti ini, tiba-tiba kamu berubah karena orang ini. Sehingga yang kemarin-kemarin kamu orang yang begini, tiba-tiba kenapa gue mikirin orang ini, kenapa gue harus kayak gini, mau sampai kapan gue kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Oke.
Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan tentang kamu. Ada Air of Coin. Yes. Oh. Ternyata dia yang kangen nih kayaknya. Bisa saja kalian berdua kangen ya, sama-sama kangen. Di sini aku lihat ada Six of Cup. Ada yang mikirin ya, oke. Three of Swords. Waduh. Ada kesedihan, kehilangan. Ya. Ada kesedihan, kehilangan, patah hati. Ya, di sini kalau aku lihat. Oke. Soalnya energinya bisa vice versa. Jadi nggak tahu ini siapa yang sedih di sini. Siapa yang merasa kehilangan di sini. Kalau bukan kamu berarti dia. Intinya seperti itu kan. Apa yang dia rasakan terhadap Virgo. Justice, perasaannya. Five Swords, Six Swords, Seven Swords. Waduh, padahal ini udah dikocok ya. Oke, Ten of Cups. Nggak tahu apa yang sudah terjadi. Oke, aku lihat dulu di sini. Pantas aja kamu masih kayak nggak mau ya, kayak masih berusaha untuk defense. Oke, aku cek dulu di sini. Kamu berusaha defense, jadi kayak kamu berusaha untuk kayak diri kamu sendiri. Air of Coins, klarifikasi. Oke, di sini aku lihat ada Queen of Cups, Six of Cups. Ini kalau aku lihat dia tuh kayak berusaha. Hubungan toksik inilah yang membuat hubungan kalian hancur. Ya, hubungan toksik inilah yang membuat salah satunya sedih. Ya, harus kehilangan seseorang yang disayangi. Karena apa? Di sini aku lihat ada Seven Swords. Jadi kalau aku lihat dulu ini dia tidak terlalu sayang mungkin sama kamu. Dia tidak terlalu peduli mungkin sama kamu, atau dia mendekati kamu ini hanya sekedarnya aja, atau dia ini kayak mengkhianati kamu ya. Oke, Three Swords. Mungkin ini semua tergantung kamu ya. Yang kulihat dengan jelas, salah satu pergi ya, salah satu pergi meninggalkan karena merasa bahwa hubungan ini stuck. Hubungan ini kayak gitu-gitu aja terus. Ya. Di sini kalau aku lihat hubungan dimana kayak kamu sering banget berpikir. Ya. Sering banget dibuat kamu mikir, dia mikir ya. Tapi bisa saja ini tidak harus dia yang melakukan suatu kesalahan. Bisa saja ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kamu. Aku mau cek dulu. Justice. Arrow of Wands. Oh ya kan? Ini pasti ada sesuatu. Five of Swords. Ingin menyerah. Queen of Pentacles. Six Swords. Six Swords. Aku mau cek dulu. Seven Swords. Hermit. Tunggu. Seven Swords. Ten of Swords. Seven Swords. Seven Swords. Sampai ini Ten of Oke, aku mulai dulu untuk yang di atas. Ya, ini tentang apa yang dia pikirkan tentang kamu di sini. Kalau aku lihat di sini dia kayak berusaha untuk kayak memperbaiki diri, memperbaiki keadaan finansial.
ya. Nah ini, oke, Virgo, baru kali ini nih nggak enak ya. Ini kayak suatu hubungan dimana kayak bikin kamu banyak mikir ya, kalau aku lihat di sini. Tapi kamu berusaha untuk keluar dari fase itu. Ya, di sini kalau aku lihat, jadi ada perjuangan di sini. Perjuangan kamu gimana kamu bisa keluar dari stagnasi itu sendiri, atau bisa saja dengan hadirnya Erovan ini sendiri, ada seseorang yang akan datang untuk mengakhiri stagnasi di sini. Aku lihat akan ada komunikasi. Ya, karena banyak hal yang dia pikirkan atau yang kamu pikirkan di sini, atau bahkan ini yang kamu inginkan, dia segera menghubungi kamu. Nah ini mungkin itu yang kamu inginkan, jadi kamu berusaha untuk defense, kamu gak akan hubungi dia sebelum dia yang menghubungi kamu. Bisa juga seperti itu ya, karena kamu berpikir bukan kamu berpikir ya, di sini kalau aku lihat kamu juga sempet kangen juga orang ini gitu ya, walaupun entah apa yang terjadi di masa lalu, tapi kamu masih terkadang mengingat orang ini. Aku lihat ada Six of Cups, mengingat masa lalu. Mengingat masa lalu, tetapi di sini aku lihat ada hubungan toksik. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, ada yang menggantungkan diri sama pasangan. Kalau nggak ada telepon nggak bisa, kalau nggak ada kabar nggak bisa, sehari nggak ketemu rasanya kayak setahun, ada yang kayak gitu. Ada yang ngomong dengan adanya the devil ini, bisa saja salah satu dari kalian, maaf ya, ada yang ketergantungan dengan hal-hal yang gak baik. Contoh, ini jeleknya aja, contoh narkoba, ada yang kayak gitu, ada yang judi, ada yang A, B, C, D, ada yang kayak gitu. Ada yang suka selingkuh sana, selingkuh sini, nah mungkin kayak gitu ya. Jadi hubungan toksik ini sendiri itu banyak banget. Ada yang kayak sering berantem, sering kayak kondisinya nggak stabil ya. Nih, tetapi di sini aku lihat dia mengingat masa lalu untuk menjadi dia tuh kayak yang membuat salah satu dari kalian ini kayak, maaf ya, harus hubungan ini terputus karena ada situasi-situasi yang semacam itu ya. Memang sih bukan ini yang diharapkan oleh kalian berdua, bukan yang diharapkan kamu, bukan diharapkan dia. Tetapi kalau ini dilanjutkan pun, ini akan saling menyakiti ya. Ini kalau aku lihat saling menyakiti. Dia berpikir, ini pikirannya lagi, maaf ya, kalau hati sakit, sedih itu pasti ya, pikiran pun puyeng ya. Di sini segala sesuatu apapun yang dia lakukan gak dipikir dulu kedepannya ini kayak gimana dan seperti apa, apakah ini yang baik untuk hubungan atau tidak. Karena aku lihat ini bisa saja ketergantungan, bukan ketergantungan dengan siapapun, bisa saja tentang hal-hal yang negatif ya. Karena devil ini sendiri, ini maaf ya, kecenderungan adalah suatu perbuatan yang kurang baik, ininya seperti itu. Ketergantungan dengan pasangan juga bisa seperti itu ya, yang bikin akhirnya pasangan menjadi terkekang. Nah ini bisa saja ini mungkin salah satu dari kalian yang mengalami ini ya. Dengan hadirnya The High Priestess ini sendiri adalah the major arcana yang mengatakan bahwa makanya sebelum melakukan suatu tindakan, sebelum melakukan sesuatu, sebelum berpikir atau sebelum do something itu pikir dulu ke depannya tuh kayak gimana. Nah, tetapi karena kecerobohan ini sendiri yang mengakibatkan runtuhnya hubungan. Kalau bukan masalah hubungan yang runtuh, berarti ya yang berbuat itulah yang runtuh, yang jatuh, yang terpuruk. Nah ini ya, karena aku lihat ada momen tower. Nih, ada High Priestess, momen tower. Jadi segala sesuatu kalau enggak dipikirkan secara baik, ini kedepannya itu kayak gimana sih? Efeknya itu seperti apa sih untuk kehidupan pribadi, orang lain, hubungan, asmara, dan lain-lain. Ini bakal efeknya ini banyak negatifnya atau positifnya. Nah semuanya itu kan dicerna seperti itu. Nih kalau aku lihat hubungan ini runtuhnya seperti itu. Ada Ten of Cups di sini ya, ada The Hierophant. Ngomong masalah Ten of Cups ini sendiri, ini menandakan bahwa apa? Ini bottom of the deck. Jadi ada alam bawah sadar, ada keinginan yang paling dalam. Ya, entah itu bisa dilakukan, entah itu tidak.
Intinya apa? Sebetulnya yang dia inginkan adalah hubungan ini bisa lebih baik, sempurna lagi. Ada keinginan seperti itu. Ngomong masalah The Hierophant ini sendiri adalah sesuatu yang akhirnya dia harus pikirkan baik-baik antara sisi baik dan sisi buruk, antara negatif dan positif, antara sebab dan akibatnya. Ini dia kayak udah mulai berpikir. Karena apa? Yang dia inginkan adalah hubungan semacam ini. Di luar ini mau bersama kamu atau orang lain pun, intinya dia itu mencoba untuk memperbaiki keadaan. Kenapa? Di sini juga ada Ace of Coins. Ya. Jadi intinya tuh apa? Jika dia ingin menjaga orang itu dengan baik, jika dia benar-benar sayang tulus, maka dia ini ingin memperbaiki keadaannya. Ada Ace of Coins itu intinya kayak lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan sesuatu yang dulu pernah dia ini ya, yang pernah sempet dia kayak buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang kesempatan, buang-buang kayak gimana ya. Ini dia kayak lebih ke arah konsentrasi lagi, berusaha lebih kerja keras lagi. Nah itu, jika dia memang ingin menjaga orang yang dia sayangi ini dengan baik. Makanya, jadi intinya apa? Pikiran dia saat ini dia harus kerja keras. Gimana dia itu bisa membahagiakan orang-orang yang dia sayangi. Jika dia tidak mampu keluar dari fase ini, dia akan runtuh lagi. Makanya dia mau berusaha untuk mencegah itu biar tidak terjadi ini gimana? Biar tidak terulang ini gimana? Ya, kalau aku lihat di sini aku lihat ada justice seperti aku bilang. Segala sesuatu itu hasilnya sesuai dengan apa yang diperbuat. Kalau perbuatan baik ya hasilnya baik, kalau perbuatan jelek ya hasilnya jelek. Kalau kamu usaha ya hasilnya bisa lebih ke arah yang lebih baik, kalau enggak ya kayak gitu. Ya. Di sini aku lihat ada pergerakan dari dia untuk bisa seperti itu. Ada semacam hati dia sama kamu ini lagi nggak stabil, tapi dia ini kayak maaf ya. Kamu terkoneksi, bisa saja siapapun di sini itu terkoneksi dengan seseorang yang kayaknya mudah sekali terbawa pengaruh. Kalau dia pengaruhnya baik ya jadinya baik, kalau pengaruhnya jelek ya dia jadinya jelek. Intinya seperti itu. Ya, di sini aku lihat ada ketidakstabilan dalam kehidupan dia, tapi dia berusaha untuk keluar dari itu. Ada sudah semacam pergerakan dari dia. Ya. Mau sampai kapan dia itu akan seperti ini terus. Aku lihat ada keinginan dia untuk keluar dari fase lama dia. Lihat, dia rasanya ingin menyerah dengan keadaan dia saat ini yang sedang terpuruk. Ya, di sini aku lihat kayak semacam ambisi ya, di masa lalu yang membuat dia kayak akhirnya dia tuh dikalahkan dengan keadaan. Ya, dengan hadirnya Queen of Swords ini Queen of Pentacle ini sendiri itu kayak menandakan bahwa orang ini ambisi. Jadi kalau dia udah mendapatkan ini kurang, belum cukup, lagi dan lagi, tetapi dengan cara yang salah. Makanya akhirnya dia di sini aku lihat terpuruk, akhirnya dia ingin menyerah dengan keadaan. Makanya di sini dia kayak ingin berusaha keluar dari situasi dan kondisi yang tidak lagi baik untuk dia, agar dia bisa lebih baik ke depannya. Dia berusaha untuk menerobos. Mungkin ya, ada pendapat kamu di sini, ada Seven of Wands bahwa nggak mungkin dia berubah. Tapi dia di sini berusaha untuk itu. Ya, di sini dia berusaha untuk keluar dari jalur dia di sini. Dan aku lihat ada Seven Swords. Dia tahu, dia di sini aku lihat dia berpikir, dia berkontemplasi pada dirinya sendiri. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau kamu nggak mau terpuruk ya jangan buat dirimu terpuruk. Intinya seperti itu. Dia mencoba berpikir kembali, mencari pencerahan terhadap semesta. Ngomong masalah The Hierophant dan ada The Hermit ini sendiri kayak dia mendekatkan diri kepada semesta. Ada Hermit lagi di sini, ya. Nih, dia mencoba mendekatkan diri kepada semesta karena dia tahu bahwa hidup dia ini memang tidak baik. Ada Seven Swords. Bisa saja memang kehadiran dia ini nggak baik buat kamu, nggak baik untuk orang-orang.
Jadi maaf ya, di sini kalau aku lihat Seven Swords ini kayak kehadiran dia ini membuat kamu ini bisa saja terpuruk, sedih, sakit hati. Di sini aku lihat ada Three of Swords. Kalaupun ini ketergantungan, sebetulnya memang ya mau gimana ya, kalau aku lihat keluar dari siklus ini kayak membuat dia tuh kayak sulit sih memang, tetapi dia berusaha untuk itu. Dia tahu memang hubungan ini harus terputus. Ya, mungkin ini yang dikehendaki, bisa saja kamu yang kayaknya maaf ya, karena mungkin kamu udah capek, lelah dengan keadaan yang seperti ini, akhirnya kamu berusaha untuk keluar dari siklus ini, akhirnya yang membuat dia tuh kayak, nah ini akhirnya membuat dia tuh kayak sadar. Pecahnya hubungan di sini memang ya dia tahu bahwa ini memang dia sadar kehadiran dia memang nggak baik. Makanya di sini aku lihat ada kontemplasi. Dia berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya. Dia terpuruk di sini. Ya. Dia ingin hidup dia tuh lebih stabil lagi di sini. Yang diinginkan adalah kestabilan di sini. Ya. Dia juga ingin hubungan ini sukses. Sebetulnya itu yang dia inginkan. Makanya di sini aku lihat ada strange ini sendiri, gimana ya? Kalau aku ingin berhasil ya aku harus keluar dari siklusku. Kalau enggak ya mau sampai kapan seperti ini terus? Dia berpikir seperti itu, ya. Dan itulah perasaan dia terhadap kamu, bahwa kalau memang dia sayang sama kamu, jadi gini, gue sayang sama dia makanya gue harus keluar. Nanti mau kamu mau terima, jadi dia tuh kayak udah pasrah ya. Aku lihat di sini dia tuh kayak pasrah. Mau kamu terima, mau tidak, yang penting dia tuh kayak berubah dulu, intinya seperti itu. Di sini aku lihat baik kamu ataupun dia sama-sama mencoba untuk berpikir. Sebetulnya gini, kalau kamu kangen sama dia, dia juga sebetulnya. Hanya saja mungkin situasi dia yang saat ini yang lagi terpuruk. Ya, lagi terpuruk banget ini. Karena ini aku lihat ada kayak, maaf ya, ada kecemasan dia juga. Kalau kamu sudah membuka hati kamu terhadap orang lain. Nah ini. Karena di sini aku lihat ada Knight's Cup. Ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu yang bisa mengakhiri stagnasi kamu di sini. Aku nggak tahu apakah ini memang dia atau memang ada orang baru dalam kehidupan Virgo di sini. Ya. Yang jelas kamu dari awal udah defense gitu loh ya, udah kayak berada pada jalurmu. Aku nggak mau dengan masa laluku. Nah, nggak tahu ini yang datang ini memang orang baru atau orang lama, karena di sini aku lihat ada Seven Swords. Takut kamu diambil orang, atau memang kamu udah diambil orang duluan. Ini, ya. So, itu untuk Virgo, aku akhiri. Kita bertemu lagi ya di sesi yang lain. Oke, see you next time.